Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Gempuran di malam kelima. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa selama 4 hari berturut-turut Bagus Handoko mengalami serangan dari 4 orang yang tidak diketahui. Pada malam yang kelima, Bagus Handoko juga mendapat serangan yang lebih hebat. Bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Simak bersama-sama. Mau tidak mau, jantung Handoko tergetar hebat mendengar kata-kata itu. Apakah sebabnya orang-orang itu memburunya dan akan menggantungnya di alas roban? Karena itu pula ia menjadi marah sekali. Ia tidak pernah merasa berbuat salah kepada orang lain, tetapi mengapa ada orang yang menginginkan kematiannya? Kemudian dengan tidak menunggu lebih lama lagi, Bagus Handoko meloncat mendahului menyerang orang itu. Serangannya hebat sekali dengan mengerahkan segenap tenaga yang ada. Orang yang berkumis dan berjanggut lebat itu agaknya terkejut sekali. Ia tidak mengira bahwa Bagus Handoko akan memulai lebih dahulu. Cepat ia meloncat ke samping, tapi Bagus Handoko tidak membiarkannya. Disusullah serangan itu dengan serangan berikutnya. Serangan itu datangnya cepat sekali, sehingga orang asing itu tidak sempat mengelakkan dirinya. Karena itu cepat-cepat ia berusaha menahan serangan Bagus Handoko dengan kedua tangan yang disilangkan di muka dadanya. Maka terjadilah suatu benturan yang keras. Bagus Handoko terdorong beberapa langkah surut, tapi orang itu pun tak dapat bertahan pada tempatnya dan terlempar beberapa langkah pula. Dengan demikian masing-masing mengetahui bahwa kekuatan mereka berimbang. Maka untuk memenangkan pertempuran selanjutnya adalah terletak pada keprigelan dan ketinggian ilmu masing-masing. Karena itu segera Bagus Handoko mempersiapkan dirinya. Ia merasa bahwa apabila orang itu dapat mengalahkannya, maka taruhannya adalah nyawanya. Ia tidak mau mati tergantung di tengah-tengah alas roban, dan bangkainya akan menjadi makanan burung gagak. Sesaat berikutnya terjadilah pertempuran yang dahsyat. Masing-masing mempergunakan segenap tenaga serta segenap ilmunya. Meskipun Bagus Handoko masih terlalu muda untuk melawan orang yang berjanggut dan berkumis lebat itu, namun karena latihan-latihan berat yang pernah dilakukan selama ini, maka ia pun tidak mengecewakan. Sebaliknya, orang asing itu pun ternyata bukan pula seperti 2 orang yang menyerangnya malam-malam sebelumnya. Sehingga dengan demikian perkelahian itu berlangsung dengan serunya. Hanya kadang-kadang saja Bagus Handoko dikejutkan oleh gerakan-gerakan yang aneh yang dilakukan oleh lawannya. Tapi karena lawannya itu pun agaknya belum menguasai benar-benar ilmunya itu, sehingga pelaksananya masih belum seperti yang diharapkan. Bagus Handoko yang lincah dan kuat itu dapat untuk beberapa kali menyelamatkan diri dari serangan-serangan yang demikian. Setelah mereka bertempur beberapa lama,
Maka terasalah oleh Handoko bahwa meskipun kekuatan orang itu dapat menyamainya, tapi ia masih dapat membanggakan kelincahannya. Orang itu agaknya terlalu memberatkan serangan-serangannya pada kekuatan tenaga serta beberapa unsur geraknya yang meskipun berbahaya, tetapi belum dapat dilakukannya dengan lancar. Karena itu lambat laun ia merasa bahwa ia akan dapat mengatasinya. Baliknya orang asing itu akhirnya kehabisan akal. Semua ilmu serta tenaganya sudah dicurahkannya, namun ia sama sekali tidak berhasil menangkap anak yang dicarinya itu. Meskipun beberapa kali ia berhasil mengenai tubuh Bagus Handoko, namun ia sendiri dapat dikenai oleh anak itu 2 kali lipat. Dengan demikian, maka sudah tidak ada harapan lagi baginya untuk memenangkan pertempuran itu. Maka akhirnya orang itu putus asa dan menyerang membabi buta dengan ilmu andalannya. Dengan demikian, Bagus Handoko malahan menguntungkan sekali, sebab dengan membabi buta lawannya telah kehilangan bagian dari pengamatan diri serta kewaspadaan. Karena itulah agaknya Bagus Handoko semakin lama semakin berada dalam keadaan yang menguntungkan. Tetapi hampir seperti kejadian-kejadian pada malam-malam sebelumnya, orang itu pun kemudian melompat melarikan diri. Juga kali ini Bagus Handoko sama sekali tak berhasil mengejarnya. Apalagi orang aneh yang muncul dari dalam laut itu berlari terjun ke dalam air laut pula. Ketika orang itu lenyap, Bagus Handoko berdiri bertolak pinggang di batas air. Dadanya melonjak-lonjak dipenuhi oleh kemarahan, keheranan dan kengerian yang bercampur aduk. 3 malam ia mengalami peristiwa disaput oleh kabut rahasia. Apakah kejadian ini akan berlangsung berlarut-larut? Tapi jiwa keingintahuan Bagus Handoko tiba-tiba menguasai perasaannya kembali. Bagaimana dengan malam keempat? Kalau hal ini disampaikan kepada gurunya, mungkin kejadiannya akan berubah. Ia ingin terlihat para penyerang itu dapat berturut-turut sampai orang yang terakhir. Lalu apakah yang terjadi sesudah itu? Demikianlah kembali pada malam keempat, Bagus Handoko mencari-cari alasan untuk tidak terjun ke laut. Kawan-kawannya yang mengajaknya sama sekali tidak curiga bahwa Bagus Handoko sedang melakukan suatu perbuatan yang aneh, namun sebenarnya penuh dengan bahaya. Dan apa yang diharapkan kali ini pun benar-benar datang pula. Dengan penuh pertanyaan di dalam hati, Bagus Handoko berjuang dengan sekuat tenaga untuk menangkap penyerangnya. Namun kali ini pun ia tidak berhasil. Malahan orang keempat ini berhasil menghantam pergelangan tangan kirinya sehingga terasa sangat sakit. Untunglah bahwa akhirnya ia masih dapat mengalahkan orang itu, meskipun ia tidak pula berhasil menangkapnya. Demikian pula pada malam kelima, otak Bagus Handoko rasa-rasanya hampir meledak memikirkan hal itu. Apalagi ketika orang kelima ini ternyata memiliki ilmu yang cukup tinggi, tidak seperti keempat orang sebelumnya yang datang dari jurusan yang tidak sama. Namun kedatangan mereka itu dapat diketahui, meskipun ada 2 di antara yang datang dari jurusan yang aneh, yaitu dari laut. Tapi orang kelima ini jauh lebih aneh lagi. Tahu-tahu orang itu sudah berdiri di belakang Bagus Handoko dengan suara garang, dibarengi dengan suara tertawa yang menyeramkan. "Bagus Handoko, kau mau melarikan diri? Kemana lagi? Berbulan-bulan aku mencarimu dan sekarang aku menemukan engkau di sini.
4 malam berturut-turut Bagus Handoko sudah bertempur dengan orang-orang yang tak dikenal, dan 4 kali pula ia berhasil mengalahkan mereka. Namun kali ini bulu tengkuknya meremang juga. Wajah orang ini sama sekali bersih, hanya alisnya agak terlalu lebat dan hampir bertemu di atas hidungnya. Tetapi wajah yang bersih itu seakan-akan memancarkan udara maut dari setiap lubang hidungnya. Kemudian terdengar kembali orang itu berkata, agaknya engkau sudah ketakutan. Aku kira engkau anak yang berani. Bukankah engkau murid Manahan? Sepengecut kau ini." Bagus Handoko adalah seorang anak yang berani. Meskipun hatinya tergetar pula menghadapi sesuatu, tapi ia tidak akan menilai seseorang berlebih-lebihan. Apalagi orang itu telah menghinanya dengan menyebut-nyebut nama gurunya. Karena itu ia menjadi marah sekali. Dengan mulut yang terkatup rapat serta gigi yang gemeretak, Bagus Handoko tidak menanti orang itu selesai berkata. Seperti seekor banteng, ia dengan dahsyatnya menyerang orang itu. Orang yang mendapat serangan itu agaknya terkejut, tetapi dengan tangkasnya ia menggeser kakinya sehingga ia terbebas dari serangan Bagus Handoko. Tetapi Bagus Handoko yang hatinya sudah terbakar oleh kemarahan itu dengan cepatnya menyerang pula. Sekali lagi orang itu terpaksa mengelakkan diri, tetapi agaknya ia tidak mau diserang terus-menerus. Kemudian dengan garangnya ia pun menyerang kembali. Namun ternyata Bagus Handoko memiliki kelincahan yang cukup pula, hingga serangan orang itu dapat dielakkannya. Kemudian terjadilah suatu pertempuran yang hebat. Masing-masing melancarkan serangan-serangan yang dahsyat dan berbahaya. Tetapi masing-masing ternyata memiliki kegesitan dan ketahanan yang cukup. Bagus Handoko yang telah bertempur 4 malam berturut-turut dan memenangkan setiap pertempuran, ternyata sangat mempengaruhi jiwanya. Ia semakin percaya pada kekuatan dirinya sendiri, dan perasaan yang demikian sangat membantu keadaannya pada malam kelima itu. Meskipun ia merasa bahwa orang kelima ini memiliki ilmu yang lebih tinggi dari orang-orang sebelumnya, namun hatinya yang telah dibesarkan oleh peristiwa-peristiwa 4 malam sebelumnya menjadikannya tetap tatak dan tenang. Tapi suatu hal yang kurang menguntungkan bagi Bagus Handoko adalah karena orang itu jauh lebih besar dan lebih tinggi, maka kesempatan orang itu untuk mengenainya agak lebih banyak. Tangan serta kakinya yang agak lebih panjang ternyata mempengaruhi jalan pertempuran itu. Rupa-rupanya orang itu mempergunakan keuntungan itu sebaik-baiknya. Ia selalu melawan serangan Bagus Handoko dengan serangan pula. Beberapa kali Bagus Handoko dapat dikenai dengan cara demikian sebelum tangannya sempat menyentuh tubuh orang itu, sehingga Bagus Handoko menjadi semakin marah dan bertempur mati-matian. Ternyata kali ini lawannya benar-benar tangguh. Orang itu licin seperti belut serta lincah seperti singgat. Beberapa kali apabila serangan-serangan Bagus Handoko agaknya sudah didapat dihindari, tiba-tiba saja ia melenting beberapa langkah dan kemudian dengan cara yang sama ia telah menyerang kembali. Menghadapi serangan yang demikian, Bagus Handoko merasa agak sulit dengan menjatuhkan diri. Ia mencoba membebaskan dirinya, tapi orang itu tidak membiarkan Bagus Handoko lolos. Dengan kakinya yang kokoh ia meloncat ke arah dada anak itu. Sekali lagi Bagus Handoko berguling, tetapi sekali lagi orang itu melakukan serangan yang sama pula. Sebelum Handoko sempat berdiri, Bagus Handoko kemudian menjadi agak gugup. Beberapa kali ia harus bergulung-gulung di pasir pantai itu
Tiba-tiba ia teringat kepada lawan-lawannya yang pernah dikalahkannya. Ada beberapa unsur gerak yang dapat dikuasainya. Karena itu ketika sekali lagi Bagus Handoko mendapat serangan dengan cara yang sama, setelah ia berhasil menggeser tubuhnya, cepat-cepat ia menangkap pergelangan kaki lawannya. Dengan mempergunakan daya dorongnya sendiri, Bagus Handoko ternyata berhasil menjatuhkan orang itu dengan menghantam betisnya. Ia sendiri pernah pula mengalami hal yang demikian. Ketika orang itu terjatuh dan berguling-guling, kesempatan itu cepat dipergunakan oleh Bagus Handoko untuk berdiri. Tapi demikian ia berdiri, orang itu pun dengan suatu gerak seperti roda yang bergulung-gulung berdiri di hadapannya pula. Bagus Handoko melihat hal itu menjadi bertambah marah. Matanya menjadi merah menyala-nyala dan dadanya berdegupan. Dengan dahsyatnya ia melontar maju menyerang dada orang itu. Serangan itu demikian tak terduga-duga, sehingga orang asing itu tak sempat mengelak. Karena itulah maka dadanya terpaksa terhantam hebat. Terhuyung-huyung ia terdorong beberapa langkah surut. Bagus Handoko tidak mau melepaskan kesempatan itu lagi. Dengan garangnya ia memburu dan sekali lagi menghantamnya. Sayang bahwa kali ini orang itu sempat memiringkan tubuhnya, sehingga serangan Bagus Handoko tidak mengenai sasarannya. Bahkan ia sendiri hampir-hampir kehilangan keseimbangan. Dalam saat yang demikian nampak lawannya mengayunkan tangannya dengan dahsyatnya. Melihat serangan itu, Bagus Handoko agak bingung. Tiba-tiba tanpa sadar Bagus Handoko telah mempergunakan unsur-unsur gerak yang pernah ditiru-tirukannya dari lawan-lawannya sebelumnya. Cepat ia sedikit merendahkan diri, menangkap tangan orang itu sambil memutar tubuhnya. Dan dengan bantuan tenaga berat lawannya, Bagus Handoko menarik orang itu melampaui pundaknya. Dengan kerasnya orang itu terlempar ke atas lewat di atas pundaknya dan terbanting di atas pasir pantai. Tapi sekali lagi Bagus Handoko keheranan. Demikian orang itu terbanting, demikian pula ia bergulung-gulung dan dengan cepatnya bangkit kembali. Namun saat kemudian ia sadar bahwa lawannya adalah orang yang luar biasa. Karena itu demikian orang itu berdiri, demikian kaki Bagus Handoko melontar mengenai perutnya. Sekali lagi orang itu terdorong beberapa langkah ke belakang. Tapi seterusnya ketika Bagus Handoko menyusul menyerang dagu orang itu, maka orang itu pun menghantamnya. Kali ini Bagus Handoko mengalami kembali hal yang sangat merugikannya. Tangannya agak lebih pendek dari tangan lawannya. Dengan demikian sebelum tangannya menyentuh dagu orang itu, terasa wajahnya seperti tersentuh bara api. Dengan kerasnya wajahnya terangkat dan ia terlempar beberapa langkah surut dan kemudian jatuh terlentang. Serangan itu disusul dengan suatu serangan yang garang sekali. Seperti seekor harimau lawannya menerkam selagi Handoko belum sempat bangun. Maka tidak ada suatu cara yang mungkin untuk membebaskan dirinya kecuali dengan kedua kakinya. Bagus Handoko menghantam tubuh orang yang seperti melayang di arahnya. Akibatnya adalah hebat sekali. Orang itu terlempar ke udara